Jadi di sebelah kiri ada icon teks, kemudian saya klik tambahkan judul. Misalnya saya mau memakai judulnya adalah petualang, apa ya? Petualangan si tokoh ikannya. Karena dia ikan badut, mungkin saya namain dia Dudut dan Tata Gurita. Petualangan Dudut dan Tata si Gurita. Saya akan memilih font yang sesuai dan eye catchy. Mungkin saya menggunakan ini. Nah, peletakannya seperti ini. Waktu membuat atau menyusun buku cerita bergambar e-book yang si kisah burung elang dan ayam, kisah ayam dan burung elang, itu saya senang sekali saat saya menyelesaikan satu halaman pertama, yaitu halaman judul. Hanya ada berapa kata di situ, tidak sampai 10 kata. Setelah menyelesaikan satu halaman judul, padahal pada penulis-penulis asli biasanya halaman judul atau halaman cover ini justru dibuat belakangan. Tapi karena background saya bukan penulis, itu membuat apa ya, saya semakin termotivasi untuk menyelesaikan satu rangkaian cerita tersebut. Jadi tidak apa-apa kita bahagia hanya dengan menyelesaikan satu halaman pertama. Harapannya kita bisa punya semangat untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi kita sekarang punya sebuah buku yang kita susun bersama-sama, mungkin Petualangan Dudut dan Tata. Setelah itu kita beranjak ke halaman pertama buku ceritanya. Kita langsung klik di sini duplicate halaman, duplikatkan halaman. Nah, kita punya halaman kedua yang masih sama, latar belakangnya masih sama. Karena ini background-nya adalah sebuah laut, yang mana laut memiliki kehidupan yang dinamis, berubah-ubah keadaannya, maka kita ubah juga latar belakangnya yang ada. Jadi koral yang ini bisa saja sudah terlewati karena si Dudut dan Tata sudah berenang agak geser 1 cm, 1 meter saja sudah berubah keadaan lautnya. Jadi kita hapus-hapus dulu yang sudah kita buat, kita timbang-timbang apa yang harus kita lakukan di sini. Misalnya yang sebelumnya ada di sebelah kanan, kita geser menjadi ada di sebelah kiri. Ceritanya mereka berenang ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi mereka sudah berenang atau bergeser dari tempat diambilnya halaman judul tersebut. Ini sudah bergeser, penyunya sudah pergi, kita cari background atau membuat tokoh background yang lain. Kita cari misalnya sekarang kita cari ikannya yang lain bentuknya. Nah, kalau tadi ada ikan berwarna ungu di background kita, sekarang ada ikan berwarna kuning. Kalau tadi ikannya berjalan ke arah kanan, sekarang kita coba balik ikannya menjadi berenang ke sebelah kiri. Bagaimana caranya? Orang itu gambarnya menghadap ke kanan, sangat mudah sekali dengan satu tab terbuka, yaitu Canva. Kita klik gambar yang kita kehendaki, kemudian di atas sini ada kata balik, kita balik secara horizontal, mereka jadi berenang ke arah kiri. Kita mau letakkannya di sini. Kemudian hewan lain yang bisa kita masukkan ke sini kita cari dulu. Misalnya kalau tadi ada penyu and a school of fish, kemudian sekarang kita mau pakai misalnya apa ya, hewan laut, misalnya ikan pari. Ini ada ikan pari, gambar ikan pari. Kita masukkan ikan parinya semua mengarah ke sana, boleh.
ke sisi kiri. Sudah. Kemudian kita tambahkan juga koral untuk mengisi kekosongan di sebelah kanan, sudut kanan bawah. Kita cari bentuk koral yang lain. Misalnya ini. Kita selipkan di sini. Kita kurangi ukurannya. Tambahkan yang warna hijau. Kelihatan sedikit saja. Jangan lupa sediakan ruang untuk teks yang akan kita masukkan. Nah, sebenarnya untuk sebuah cerita bergambar itu tidak harus ada teksnya, atau ada disebut juga dengan jenis buku wordless atau tanpa kata. Jadi pembaca nyaring, orang tua atau pendidik itu bisa bebas memilih kata-kata, memilih kalimat, menyesuaikan dengan gambar yang tersedia. Jadi ini lebih memudahkan si pembaca nyaring jika kita membuat satu buku cerita tanpa kata. Ini kita geser sedikit tadi background kita agar nampak berbeda dengan halaman pertama. Ini sudah beda. Kemudian kita masukkan tokoh utama kita. Si clownfish. Tadi clownfish-nya menghadap ke kiri, sekarang menghadap si Tata. Sekarang si Dudut mau saya hadapkan ke school office di sini, segerombolan ikan. Saya balik dia secara horizontal. Maaf saya. Saya balik si clownfish secara horizontal menjadi menghadap segerombolan ikan. Kemudian kita masukkan di sini. Yanda Bunda juga bisa menggunakan balon teks. Watercolor, Bandu, Bali. Bali. Teks. Nah, seperti ini yang biasanya kita temukan di buku-buku cerita bergambar. Coba kita masukkan yang ini. Jadi si Dudut ini berpikir. Atau berkata ya. Kita selalu bisa membalik, kalau belum pas ya, kita selalu bisa membalik posisi mereka. Seperti ini. Kita sesuaikan biar proporsional. Memang agak lama karena kita juga harus memperhatikan proporsi, bahkan sudut-sudut pandangan matanya itu juga harus kita paskan. Kalau tidak, nanti dia akan terlihat tidak memandang sesuatu yang kita harapkan. Misalnya, saya berharap si Dudut ini memandang segerombolan ikan. Jadi kita harus paskan posisi dia, bagaimana caranya dia bisa nampak sedang melihat segerombolan ikan. Tapi jangan lupa karena dia adalah tokoh utama, maka dia menjadi spotlight. Jangan sampai latar belakang atau benda-benda lain ini istilahnya adalah mencuri spotlight. Kita tambahkan teks yang ada di sini. Misalnya si Dudut ini berbicara, berkata, seru sekali, punya banyak teman. Seperti itu ya. Kita masukkan ke dalam balonnya.
balon kata. Kemudian kita ganti fontnya. Nah, ini satu tips and trick lagi. Jadi pakai font yang sekiranya ini mirip atau baku seperti itu. Bisa dibaca dengan baik oleh anak-anak, bisa dilihat dengan baik, bentuknya jelas, bisa dilihat oleh anak usia dini. Jadi maksud saya seperti ini, kan ada ya beberapa tulisan itu yang mengedepankan estetika. Jadi ada lengkungan-lengkungan yang tidak biasanya handwriting atau tulis tangan atau apa ya bisa kita sebut kaligrafi, tulisan indah seperti itu kan memang agak sulit dipahami atau dilihat oleh dihafalkan oleh anak usia dini karena tujuan lain kita membacakan nyaring itu anak-anak terbiasa melihat huruf. Jadi usahakan memilih jenis font atau jenis huruf yang mudah sekiranya anak-anak yang baku seperti itu. Jadi anak-anak bisa mengerti bahwa ini A, bentuk tulisan A seperti ini, T seperti ini, seperti itu. Seru sekali punya banyak teman. Terus saya naikkan ini. Sini. Nah, seru sekali punya banyak teman. Jadi si Dudut ini berkata seperti itu. Kemudian kita sudah dapat satu halaman judul dan satu halaman pembuka. Jadi kalau kita istilahnya mau kita tampilkan. Ya, seperti ini. Halaman pertama, petualangan Dudut dan Tata. Kemudian kita buka halaman kedua. Seru sekali punya banyak teman. Jadi berangkat dari pemikiran seperti itu, kita akan membuat satu cerita yang bisa kita kembangkan. Misalnya si Dudut ini kesepian atau tidak punya teman karena dia tinggal di sebuah koral yang ia dapati ia tidak bersama siapa-siapa seperti itu. Kemudian kita membuat cerita seolah-olah dia bertemu dengan Tata. Kita membuat halaman ketiga, kita menduplikat halaman kedua seperti itu. Kemudian kita hapus lagi, kita ganti lagi tokoh-tokoh atau latar belakang yang ada di halaman kedua karena tadi seperti tadi yang saya ucapkan kehidupan laut itu kan sangat cepat ya perubahannya. Jadi kita hapus si ikan pari. School of Fish-nya juga dihapus. Kemudian koral-koralnya ini sudah berganti karena si Dudut sudah bergeser. Misalnya 5 meter. Kita hapus. Dudutnya juga dihapus dulu. Kenapa saya hapus manual satu-satu? Karena saya mau membuat ini masih berhubungan. Jadi latar belakangnya ini tidak akan saya ganti, tapi mungkin posisinya akan saya geser-geser. Untuk saat ini saya akan balik secara horizontal. Jadi yang tadinya ada di kanan, sekarang ada di kiri. Kemudian saya bisa geser sedikit ke sini. Nah, punyalah kita sebuah background yang baru, tapi tidak terputus dari background awalnya. Jadi di sini kita masih punya background yang sama, tapi detailnya sudah berbeda. Tidak sama. Padahal itu saya gunakan hanya satu gambar yang sama ya, tapi bisa dijadikan atau dibuat background yang berbeda-beda untuk setiap halaman. Jadi halaman ketiga misalnya kita masih menggunakan background yang sama seperti ini. Kemudian kita masukkan juga lagi koralnya. Koralnya sudah ganti, misalnya jangan pakai yang sama lagi karena si clownfish sudah berenang jauh, agak jauh 5 meter. Nah, kita pakai yang ini warna hijau tadi belum kita pakai di sebelumnya. Kita pakai di sini, kemudian kita pakai rumput yang bergoyang, rumput laut. Karena ini terkesan tumpang tindih,
saya akan memindahkan si rumput laut ini ke belakang, mundur selapis, klik kanan, klik mundur selapis. Nah, kita punya background koral dan rumput laut yang lebih proporsional. Kemudian kita cari elemen koral yang lain. Misalnya saya mau pakai ini untuk yang sebelah kanan. Sudah. Kemudian di halaman ketiga misalnya kita mau mengeluarkan tokohnya yang tadi si Tata, Gurita, kita cari yang terakhir kita pakai tadi. Muncullah si Tata si Gurita. Dia keluar dari sini, berenang dari sini misalnya. Kemudian kita cari makhluk hidup untuk latar belakangnya, tadi segerombolan ikan. Kita bisa pakai ikan yang sama seperti ini. Tadi kita ingat bahwa si ikan yang tadi yang sebelumnya ada di halaman 2 ini berenang ke arah kiri. Jadi kita akan pakai ini lagi untuk dia berada di bagian kiri atas di sini. Jadi si Dudu dan Tata ini punya point of view yang berbeda, tetapi dia melihat satu objek yang sama, yaitu segerombolan ikan tadi. Jadi di halaman sebelumnya Dudut melihat ikan yang segerombolan ikan ini, kemudian di halaman selanjutnya si Tata juga sedang melihat segerombolan ikan yang sama. Kemudian si Tata ini juga sedang memandangi ikan. Kita cari dulu objek yang lain, misalnya ini ada juga segerombolan ikan. Nah, ada di latar belakang. Jangan. Kita pilih yang lain saja. Misalnya apa ya? Kita pakai kata kunci underwater atau bawah laut. Ada banyak jenis makhluk laut. Misalnya kita pakai jangan predator ya. Kalau predator nanti kesannya ini sedang tidak bahagia atau dalam keadaan tertekan. Jadi sesama ikan laut yang tidak saling menyerang. Misalnya ada bintang laut di bawah sini. Bisa kita tambahkan. Misalnya kita pakai ubur-ubur. Ada di gambar latar belakang ubur-uburnya. Nah, biar nggak sepi, jangan cuma satu. Kita masukkan lagi ubur-ubur yang sama. Tapi kok gesturnya sama, plok. Kita balik saja dia jadi flippernya. Nah, bertolak belakang. Kita kecilkan bersamaan. Nah, kita tambahkan elemen gelembung. Di tempat saya mulai turun hujan, ya Bunda. Mohon maaf, akan semakin. Semoga kualitas suaranya tidak berubah. Saya masukkan elemen gelembung. Kemudian saya pakai balon kata yang sama dengan yang tadi. Jadi saya akan Ctrl C saja di sini. Ctrl ini saya pas di sini. Ini yang paling mungkin agak susah karena saya pakai balon kata. Kalau tidak pakai mungkin itu akan lebih mudah.
Kalau dia ada di sini, kesannya dia akan menghalangi pandangan kepada segerombolan ikan ini. Jadi saya akan balik posisinya ada di sebelah sana saja. Nah. Sudut pandangnya, arah sudut pandang mata ini jangan sampai meleset dari gambar ikan. Agak meleset. Oh, bisa kita flip. Nah, jadi titik putih matanya ini mengarah ke gambar ikan ya. Kita tambahkan teksnya, saya copy dari sini. Nah, misalnya si Tata ini bicara, aku ingin punya banyak teman. Aku punya teman juga. Mhm. Aku ingin punya teman juga. Mhm. Kata si gurita. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin Yanda Bunda bisa melanjutkan pengerjaan buku cerita bergambar ini. Nanti akan saya kirim formatnya, kanvanya. Jadi Yanda Bunda bisa mengeksplorasi Canva, melanjutkan buku cerita bergambar yang sudah kita lihat secara sekilas penyusunannya pada kesempatan kali ini. Nanti selanjutnya Yanda Bunda bisa melanjutkan pembuatan buku cerita bergambar ini dengan praktik mandiri. Nanti Yanda Bunda bisa mengirimkan hasil yang Yanda Bunda susun ke nomor WA kolaboratif.id. Jadi nanti kami akan bagi nomor WA-nya atau nomor WA yang dipakai untuk pendaftaran. Yanda Bunda akan mendapatkan format buku cerita bergambar yang kita susun 3 halaman pada kesempatan kali ini. Nanti pada selanjutnya itu kebebasan Yanda Bunda untuk melanjutkan pengerjaan buku cerita bergambar tersebut. Untuk saat ini mungkin saya cukupkan apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Ayunda. Baik, terima kasih Bunda Ayuria. Sangat bermanfaat sekali ya materinya pada hari ini. Ya, Yanda Bunda, itu tadi sudah kita simak bersama materi Canva tentang bagaimana cara membuat cerita bergambar hanya dengan satu aplikasi saja, yaitu Canva. Nah, itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya Yanda Bunda, kalau menurut saya juga. Karena pengalaman saya, karena saya juga seorang pendidik anak usia dini, itu saya ketika ada satu tema, itu sebenarnya saya ingin sekali bercerita tentang tema itu. Contohnya waktu tema tanaman, itu saya ingin, bercerita tentang kenapa sih bunga mawar itu berduri. Nah, tapi ternyata saya cari di Google itu nggak ada cerita yang seperti yang saya inginkan. Kemudian saya bingung gimana ya caranya supaya saya itu bisa bercerita dan sesuai dengan tema itu. Nah, untuk apa sih sebenarnya kok kita itu, harus menggencar-gencarkan, read aloud atau, membaca, kemudian bercerita kepada anak-anak. Nah, seperti yang tadi sudah Bunda Ayuria katakan bahwasannya membaca bermakna itu benar-benar akan diingat-ingat loh Bun, bahkan sampai usia kita itu, sudah dewasa. Nah, karena kita itu pendidik anak usia dini dan mereka itu kita sebut dengan golden age, jadi apapun yang kita sampaikan ke mereka, itu insya Allah akan selalu diingat, seperti itu. Seperti itu ya Bunda. Nah, itulah manfaatnya Canva. Jadi, kita jadi bisa menyusun, cerita, menerapkan read aloud kepada anak sesuai dengan, apa yang kita ajarkan pada saat itu, seperti itu ya.
Kemudian tidak berlama-lama lagi, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Yanda Bunda yang mungkin, ingin bertanya, kira-kira apa sih yang masih dibingungkan dari penjelasan Bunda Ayuria tadi? Atau mau tanya apa, seperti apa caranya, tadi mungkin ada yang masih, bingung, kurang jelas, kami persilahkan untuk bertanya langsung. Silahkan raise hand untuk yang ingin bertanya, kami beri waktu. Apakah ada yang ingin bertanya, Yanda Bunda sekalian? Sambil menunggu yang ingin bertanya, di sini saya ingin melihat dulu absensinya, apakah tadi sudah absen semua ya? Saya lihat di kolom chat belum ada yang absen. Mungkin bisa menuliskan nama dan juga domisilinya di kolom chat ya, Ayah Bunda. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, di sini ada yang mengirimkan chat yang ditujukan kepada Bunda Ayuria. Terima kasih banyak ilmunya, seperti itu. Untuk saya yang bukan pendidik dan sudah tidak punya anak yang bersekolah, ada link Canva gratis yang dapat saya manfaatkan? Mungkin Bunda Ayuria bisa menjawab, silahkan. Iya, terima kasih Bu Budi Wahyuni atas apresiasinya dan pertanyaannya. Bagi yang Ibu Yuni yang bukan berprofesi sebagai pendidik dan tidak memiliki anak usia sekolah ya, ini tetap bisa menggunakan Canva, namun Canva-nya adalah Canva gratis. Sebenarnya fitur-fitur yang tersedia di Canva gratis itu pun tidak kalah lengkapnya dengan tidak kalah lengkapnya jika kita manfaatkan dengan baik dengan fitur yang tersedia pada Canva Pro. Jadi sebenarnya menggunakan Canva gratis pun insya Allah kita bisa membuat sebuah buku cerita bergambar Ibu. Jadi Ibu Budi Wahyuni ini bisa langsung mengakses Canva dengan cara mendownload aplikasinya di HP atau tablet. Kemudian bisa juga langsung membuka di browser canva.com. Ini bisa langsung memakai email Ibu, memakai email yang ada, kemudian nanti akan ada verifikasi sampai akhirnya bisa masuk ke akun Canva gratisnya. Jadi Canva itu bisa digunakan secara gratis namun berbatas. Namun karena dulu saya 2018 sampai 2020 itu memakai Canva gratis, Bu. Jadi saya tidak mendaftar Canva Pro. Sebelum Canva untuk pendidikan ini keluar, saya tidak memakai layanan berbayar, Canva berbayar. Jadi saya memakai fitur-fitur yang tersedia di Canva gratis. Seperti itu. Itu sudah cukup lengkap karena dulu saya sempat membuat infografis, kemudian style-style watercolor di sana juga banyak karena saya lebih berminat ke style watercolor. Di sana sudah sangat lengkap di Canva gratis. Baru bergabung dengan Canva Pro berbayar itu pada tahun 2022 awal. Jadi pada tahun 2022 awal itu belum ada Canva untuk pendidikan, hanya ada Canva Pro berbayar. Saya masuk tim di mana per bulannya itu membayar sebesar Rp25.000 untuk tim atau individual Rp95.000. Namun setelah bulan November 2022 kemarin, ternyata Canva meluncurkan Canva untuk pendidikan yang bisa mengakses Canva Pro secara gratis bagi pendidik dan peserta didik. Itu saya baru menggunakan Canva untuk pendidikan itu. Jadi saya mungkin belum ada 1 tahun penuh menggunakan Canva Pro. Sejak 2018 sampai 2022 awal saya menggunakan Canva gratis. Di sana insya Allah bisa Bu, kita bikin juga buku cerita sederhana menggunakan Canva gratisnya. Seperti itu Bu Budi Wahyuni. Namun jika ingin mengakses Canva lebih lanjut, memang
bisa mendaftar Canva Pro dengan membayar kepada Canva afiliator. Seperti itu. Kebetulan saya seorang pustakawan yang sering memberikan layanan read aloud maupun bercerita atau mendongeng. Senang sekali berarti Bu Budi Wahyuni ini setiap hari dikelilingi dengan buku, dan buku. Mungkin Bu Budi Wahyuni pernah membaca kisah elang dan kisah ayam dan burung elang seperti yang tadi saya ambil dari ingatan saya yang tipis-tipis. Mungkin Bu Yuni juga pernah membaca buku seperti itu. Saya penasaran sekali sebenarnya ini buku apa dulu yang saya baca. Terima kasih apresiasinya Bu Budi Wahyuni. Saya kembalikan ke Ibu Ayunda. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Ibu Budi, ini itu tadi jawaban dari Bunda Ayuria. Semoga dapat difahami ya. Jadi sebenarnya Canva yang gratis itu juga tidak terlalu terbatas. Nah, seperti itu. Jadi tetap bisa digunakan, tetapi tidak bisa semua fitur itu digunakan seperti itu. Baik, Yanda Bunda, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka sebelum kami akhiri, nanti seperti yang Bunda Ayura sudah sampaikan bahwasannya template dari cerita yang siapa tadi ya, Dudut dan Tata itu akan dikirimkan nanti bisa dilengkapi sesuai dengan imajinasi Anda Bunda sekalian. Kemudian dapat dikirimkan kembali ke Bunda Ayuria. Seperti itu ya Bunda ya. Baik, jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung ditanyakan via WhatsApp di nomor yang sudah tertera di kolaboratif ID. Kemudian bisa langsung bertanya. Baik Yanda Bunda, sudah sampai juga kita di penghujung acara kolaboratif 3 ini. Kolaborasi aktif belajar bareng Canva untuk pendidikan hari ini ya, menyusun sebuah buku bergambar, buku cerita bergambar. Semoga kegiatan kita hari ini dapat membawa manfaat dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita akhiri Anda Bunda, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sebelumnya Bunda Ayuria, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, saya sampaikan terima kasih banyak pada Yanda Bunda yang sudah mengapresiasi apa yang saya dan Mbak Ayunda inisiasi, yaitu kolaboratif.id. Terakhir, sebelum saya dan Mbak Ayunda berpamitan, saya saya secara terbuka mengundang Yanda Bunda untuk bisa bergabung bersama kami di kolaboratif.id, kolaborasi aktif. Jadi dari segala sisi kita bentuk sistem atau jalan pendidikan yang lebih cerah bagi anak-anak didik Indonesia saat ini. Yanda Bunda bisa bergabung dengan cara mengirim WhatsApp dengan format nama, domisili, provinsi, dan nama lembaga ke WhatsApp nomor WhatsApp 0895 335 828 603 atau langsung saja bisa melalui DM di akun Instagram @kolaboratif.id. Untuk link ke nomor WA tersebut akan saya tuliskan di kolom chat, jadi Yanda Bunda bisa men-screenshot atau mengcopy apa yang sudah saya kirimkan sebelum nanti Zoom ini akan diakhiri. Demikian Mbak Ayunda yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bunda Ayunda. Baik, terima kasih Bunda Ayuria. Terima kasih Anda Bunda sekalian yang sudah mengikuti kolaboratif kita pada hari ini. Akhir kata saya tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.